Selamat malam 29 Oktober jam 6:05 sore. Tapi kok selamat malam ya. Sedang prakarya. Terus diajak ngobrol sama istri masalah berselingkuhan, lubang kelamin. Tapi nggak apa-apa, meringis-meringis dong. Hidungmu kegedean. Bapaknya nih, jangan dimatikan sih. Nanti kan dia mulai ngobrol. Masih polos-polosnya. Jadi saya punya teman. Jadi gini guys, saya punya teman. Namanya nanti Saya punya teman laki-laki. Teman laki-laki ini dia sangat percaya sama istrinya. Padahal di luar banter tak diangkat artikulasinya. Coba ya wong jakete, saya punya teman laki-laki. aku rambut tak tinggal. Hah? Nek orang pun tak tinggal. Alah dulu gergetno. Artikulasinya tak kulinakno. Ben jelas larang. Baleni ya, baleni. Orang usah dibaleni kok dipotong. Aku mati. Bulan baleni ngebang-ngebang video. Iki dihapus. Ora ora dibaleni, kok dipotong wae, sampai kok. Jadi, saya itu punya teman. Teman saya itu laki-laki. Teman saya itu sangat percaya sama istrinya. Alright. Padahal di luaran itu istrinya menjalin affair sama teman kantornya. That's right. Ketika teman saya si laki-laki ini ditanya, atau sebenarnya nanya itu karena sambil memberitahu ya kalau istrinya ada affair. Sing nanya siapa? Saya. Jahat berarti. Enggak sih, karena saya sebenarnya orangnya kentabayun. Karena gosip berkeliaran di telinga saya itu nanya langsung ke teman laki-laki saya. Tanya langsung ke teman laki-laki saya. Dijawablah semua hal beserta alasannya. Jadi waktu itu katanya ada kayak acara gathering kantor. Gathering kantor itu bersama keluarga. Iya, harusnya bersama keluarga, tapi si istrinya ini berangkat sendiri ya? Berangkat sendiri. Nah, tapi dijawab sama teman saya itu karena dia nggak mau bayar. Nggak mau bayar, ngeluarin duit pribadi nggak mau, karena yang Karena kalau ngajak keluarga itu bayar lagi, katanya gitu. Sehingga dengan alibi untuk menghemat pengeluaran, si istri tidak ngajak suami. Iya. Oh begini. Plus suaminya juga mendukung keputusan itu. Padahal waktu catering yang lain-lain kan sibuk sama keluarganya sendiri-sendiri. Nah, istrinya itu sibuk berduaan sama itu orang yang jadi affairnya itu. Ya sudah, terus ada ya. Lanjut saja nggak apa-apa. Ada semacam apa lagi ya? Ya pernah ketahuan keluar dari satu ruangan yang sama. Hah? Di kantor. Ekspresinya harus begitu. Memang apa? Saya juga takut itu hanya sekadar fitnah, makanya saya nanya sama teman saya bilangnya enggak. Teman saya bilangnya kalau istrinya itu memang dekat sama semua teman laki-laki, nggak ada apa-apa dengan siapapun. Apa? Sampai pada akhirnya tadi pagi ini teman saya ini si laki-laki ini ditelepon sama istrinya, selingkuhannya istrinya. Ayo, bingung kan? Bingung nggak? Si bapak Bingung kan? Ya gini, tak ceritain ya. Teman saya itu namanya sebutlah A, punya istri namanya B. Lah si B ini selingkuh sama si C. Si C punya istri namanya D.
si D telepon teman saya si A ini gitu. Oh begitu. Jadi jarak antara A dan D Jauh, tetapi bisa dapat nomor telepon saya juga nggak tahu. Berarti kan si istrinya selingkuh hanya istrinya teman saya itu. Aduh bingung kan. Jadi istrinya selingkuhannya selingkuhan itu. ya jadi teman saya juga bingung kenapa orang itu bisa dapat nomor teleponnya dia. Sekarang informasi gampang Berarti kan, diakses. nggak berarti kan stalker tingkat dewa, kemampuan stalkernya Ya, tingkat enggak lah. dewa. Kalau cuman dapat nomor HP-nya suaminya si selingkuhannya itu mudah. Ya entahlah. Telepon saja salah. Entahlah, pokoknya sampai pada puncaknya itu teman saya yang tadinya sangat percaya sama istrinya dan nggak percaya dengan gosip-gosip yang mengatakan istrinya punya affair dengan orang itu, akhirnya mulai goyah, Mulai Bambang ya. mulai bimbang tahu, mulai bimbang, So the next. mulai bimbang because yang telepon itu mengatakan bahwa si suaminya sudah memberikan pernyataan bahwa memang suaminya itu punya affair sama istrinya teman saya itu. Jadi pihak laki-lakinya berarti si selingkuhannya. Iya, selingkuhannya istrinya teman saya. Sudah mengaku kepada istrinya. Iya, udah ngaku kalau memang. Ngapain ngaku kalau selingkuh? Berarti kan kamu nggak selingkuh ya tuh. Kamu minta izin. Iya. B aja ah. Biasanya sing ngono sing laris. Atta Halilintar kok yang ngono laris. Kita harus punya gaya sendiri. Oh, kita gayanya seperti apa ya? Ya, Yang sok nah ini masalah kehidupan juga ya. Apa ya? Kalau kebetulan teman-teman di sekitar saya itu banyak yang nggak cuma satu lah ya. Beberapa itu banyak yang menjalin affair dengan orang lain. Apa ini apa? Kucing udah. Arep nguyok ning motorku, cuy. Jadi beberapa teman itu memang ada yang menjalin affair. Jadi saya ngerti sih ya. Dia Setelah sedikit- bercerita di podcast saya, kamu menjadi lega ya? Ya. Next. Jadi saya lumayan ngerti kalau ciri-ciri orang selingkuh itu gimana. Karena teman-teman saya itu yang memberikan kesaksian dia kalau selingkuh begini begitu, atau teman saya yang jadi korban selingkuhan dia cerita juga. Jadi kalau menurut saya teman saya yang laki-laki tadi itu terlalu naif, terlalu percaya, terlalu lugu, terlalu percaya sama istrinya. Belum seharusnya malah suami yang baik begitu, dia mempercayai istrinya. Tapi sayangnya istrinya ini nggak bisa dipercaya. Itu yang disayangkan itu. Itu urusan istrinya dengan Tuhannya, bukan urusan suaminya. Tugas suaminya adalah mempercayai istrinya. Ya entahlah itu. Iya, berarti aku ya naif ya. Gini. Sebenarnya itu mereka selingkuh itu kalau kata teman-teman saya yang pada punya affair itu, mereka selingkuh itu karena timbulnya sebuah rasa nyaman katanya. Jadi kalau sudah nyaman sama seseorang itu Selingkuh. jadi akan sangat gampang membuka gerbang affair itu. Contohnya itulah tadi teman saya mungkin karena sama istrinya saking percayanya gitu. Terus teman saya juga biasa aja sama istrinya, sikapnya nggak jahat, nggak romantis, nggak ada, pokoknya datar gitu ya, karena sikapnya datar saja. Akhirnya dalam rumah tangganya mungkin si istri ini merasakan kebosanan, atau si istri ini mendapatkan sesuatu yang lain dari orang lain di kantor. Jadi ada Maksudnya? sesuatu karena ada kekosongan di dalam rumah tangganya. Loh, Misal gini, kayak misal waktu itu kan dia lagi hamil. Lagi hamil, biasa kan kalau hamil misal ngeluh sama suaminya, aku kepengen makan ini. Suaminya hanya bilang gini, ya udah tinggal beli aja, nanti kalau pulang sekolah beli sendiri kan bisa. Padahal yang diharapkan dari si istri itu bukan seperti itu.
Tapi yang diharapkan dari si istri mungkin dibeliin atau mungkin ayo jalan bareng yuk makan bareng. Kamu pengen makan di mana? Lagi pengen makan apa? Mungkin kayak gitu. Karena nggak dapetin itu dari suaminya, akhirnya ya itu tadi karena ada teman kantor yang mengisi kekosongan itu, jadilah itu sebuah rasa nyaman. Jadi nggak bisa dibenarkan. Iya nggak bisa dibenerin. Itu kan keterangan dari teman-teman gue yang kena affair ya. Kalau dari gue sih kagak lah. Maka dari itu tuh cuma pembelajaran aja sih. Sebenarnya sebatas pembelajaran gini. Makanya dalam rumah tangga saya dan suami saya jangan sampai ada suatu kekosongan yang jadi diisi oleh orang lain yang tadinya tidak ada niat selingkuh sama orang lain. Ya itu tadi ternyata karena adanya rasa nyaman berakhirnya pada affair itu tadi. Makanya jangan pernah ada sesuatu yang kosong dalam rumah tangga. Ya harusnya mungkin ya yang namanya sekolah aja, yang namanya belajar aja ada evaluasi kan. Mungkin suatu ketika bicara bareng, duduk bareng sama suaminya, sama istrinya, ngobrol, evaluasi apa yang kurang dari pasangannya, apa yang perlu diperbaiki dari pasangannya, apa yang harus dilakukan dari pasangannya, apa yang kamu inginkan dari saya dan lain sebagainya. Oh begitu. Iya. Mantap. Untuk berumah tangga. Untuk evaluasi. Untuk menutup jangan sampai ada kekosongan yang diisi oleh orang lain itu. Boleh tanya? Yes. Misalkan yang diajak untuk berevaluasi nggak mau, nah dia sudah berumah tangga. Nah, itu kan butuh apa ya? Ya ini yang namanya orang berumah tangga kan butuh saling pengertian. Kalau nggak ada saling pengertian, ya berakhirnya ya kayak gitu. Yang satu akhirnya kekosongannya diisi oleh orang lain. Balik lagi kan, kalau sudah ada kekosongan yang diisi oleh orang lain dan dia merasa nyaman, nggak peduli yang ngisi ganteng atau enggak, yang ngisi mau lebih kaya atau enggak dari suaminya, lebih ganteng atau enggak dari suaminya, berakhirnya ya udah karena ada rasa nyaman akhirnya selingkuh. Terus itu kalau simpulan saya berdasarkan kisah-kisah nyata di sekitar saya, bener-bener kisah-kisah nyata di sekitar saya banyak banget yang terlibat affair, apalagi di kantor. Yang namanya di kantor itu kan ya hampir tiap hari ketemu. Misal 5 hari kerja, apalagi yang nambah hari kerja ya, yang 5 hari kerja saja yang dari pagi sampai sore ketemu terus, pagi sampai sore ketemu terus, pagi sampai sore ketemu terus. Belum lagi kalau ada kegiatan di luar semacam ada gathering, ada jadi pembina dan lain sebagainya. Pokoknya ada kegiatan harus hangout bareng. Akhirnya apa? Lupa kan sama, bukan lupa. Justru ada kesaksian dari teman saya yang lain. Karena suaminya itu baik-baik aja, hanya karena suaminya baik-baik aja, suaminya baik-baik aja, hanya karena suaminya baik-baik aja atau istrinya baik-baik aja dan rumah tangganya datar-datar aja, nggak pernah ada masalah. Dia mencari challenge. Nah itu ada teman saya yang sengaja nyari challenge, nyari petualangan hanya sekadar untuk membangkitkan rasa deg-degan. Hanya sekadar untuk membangkitkan adrenalin, karena kalau harus chatting sama orang atau kencan sama orang itu ngumpet-ngumpet, jadi merasa kan nggak boleh sebut merek kan, tapi itu tak sensor nggak bisa ngedit. whatever. Enggak, kalau dia kasusnya sekarang malah jadi korban. Iya. Tapi dulu pelaku kan? Dulu. Nah, yang sekarang jadi pelaku kan yang beda lagi, teman saya yang lain lagi. Nah, itu suaminya nggak ada. Bangsat kau. Nggak, suaminya atau istrinya itu nggak ada kekurangan apapun. Nggak ada kekurangan apapun. Tapi dia malah merasa hambar, rumah tangganya itu hambar. Saya juga heran, merasa hambar. Mungkin karena itu tadi nggak ada evaluasi atau nggak ada apa ya sejenis ayo kita melakukan tantangan apa bareng dan lain sebagainya. Mungkin jadi namanya siapa namanya? Datar-datar aja, nggak usah sebut nama. Terus akhirnya nih ya, dia cari ya itu tadi, pengen adrenalin terpacu. Terus cari selingkuhan, nggak cari selingkuhan, lebih tepatnya bukan cari selingkuhan, memang punya ini apa ya,
temen yang nyaman diajakin ngobrol dan lain sebagainya gitu sih. Terus akhirnya jalan bareng. Tapi katanya ini yang bikin saya nggak habis pikir, itu katanya malah sikapnya yang selingkuh tadi itu, teman saya yang selingkuh itu kepada pasangannya itu berubah jadi baik banget. Ini juga harus curiga nih, kalau pasangan kita tiba-tiba bersikap baik banget, baiknya melebihi yang biasanya. Dengarkan netizen. Ini karena ada apa? Ada rasa bersalah pada pasangannya. Pulang ke rumah pukuli istrimu. Jangan jadi orang baik, nanti ketahuan selingkuhan. Kalau baiknya terlampau baik, kalau memang dasarnya baik-baik datar itu sih nggak masalah. Nggak tiba-tiba aja ngasih surprise ke istrinya, bawain istrinya sesuatu yang biasanya dia sama sekali alias pelit nggak pernah bawain apa-apa istrinya, tiba-tiba ngasih kado mahal ke istrinya. Itu kenapa? Satu bentuk rasa bersalah, sudah mengkhianati pasangannya. Itu menurut keterangan teman saya yang menurut saya itu ekstrim alias gila. Harusnya bagus dong. Nah, efeknya seperti itu. Iya, efeknya berakhir seperti itu. Dia mengatakan pada saya bahwa yang penting efeknya saya tidak menyakiti pasangan saya, karena saya merasa hubungan saya sedang hambar dengan pasangan saya, maka saya nyari rasa bersalah agar saya bisa memperbaiki hubungan dengan istrinya, katanya begitu. Itu dalil macam apa? Nggak tahu juga. Ini kan cuma sekadar pengalaman ya. Nyari rasa bersalah. Nyari rasa bersalah dengan itu tadi, memacu adrenalin. Iya. Bohong banget. Nggak tahu itu bohong banget atau memang itu pengalaman nyata, nggak ngerti juga. Karena saya dan suami saya sama ini mungkin belum atau kamu mengharapkan kenapa harus ada kata belum? Entahlah, karena katanya laki-laki dan perempuan itu nanti di usia sekitar 40 tahunan itu ujian datangnya bukan dari segi ekonomi, tetapi datangnya ujian itu dari segi pasangan. Alias itu tadi puber kedua, katanya lah rata-rata itu usia 40 tahunan itu mengalami puber kedua. Hanya tinggal orangnya gimana ya, bisa memanajemen hati atau tidak. Itu mungkin ya kalau kesimpulan saya. Yang misal ya, ada rasa cinta yang datang terlambat. Cintanya datang terlambat setelah menikah, baru ada perasaan jatuh cinta sama orang lain yang bukan suaminya, misal. Nah, yang namanya jatuh cinta, anggaplah itu jatuh cinta ya, sekadar apa ya, godaan syaitan mungkin ya. Tergantung kita kan gimana mau manajemen hati. Adik nangis, lu apa mau? minta mini, ambil mini. Kasih minum dulu. Ambil mini, cepet. Nah, sekarang saya nanya deh, kalau misal chatting sama yang bukan orang lain, cuma hanya sekadar say hello, terus tanya kabar, terus ya kadang-kadang nanya mungkin di sekolahnya ada sesuatu apa, programnya sama nggak sama sekolahan yang lain dan lain sebagainya. Itu kalau misal di kantornya ada pekerjaan yang sama nggak dengan pekerjaannya apa dan lain sebagainya, pokoknya ngobrolin tentang pekerjaan, itu bisa nggak dianggap sebagai selingkuh? Tidak. Enggak ya, berarti hanya sekadar teman untuk ini aja ya, teman untuk tanya kegiatan gitu ya. Sekarang definisi selingkuh saja kita masih abu-abu loh. Memang apa definisi selingkuh menurut Anda? Definisi selingkuh adalah perbuatan yang sudah mulai melanggar norma-norma pernikahan. Selingkuh. Oh, jadi kalau hanya sekadar chatting itu enggak? Hei, walaupun chattingnya misal udah ini, ayo tak traktir ya, misal, atau ayo makan bareng, itu ranahnya sudah berzina. Tapi kalau misal nggak pernah ketemu, hanya sekadar lewat online, karena bisa jadi kan akhir-akhirnya juga mark ya, yang namanya apa ya, nyindir aku kok. selingkuh ya online gitu kan, bukan nyindir,
Bukan nyindir sih, cuma nanya aja karena memang nggak pernah ketemu, tapi merasa nyaman ketika ngobrol di kayak semacam chatting. chat. Bukan chat seks, nggak sampai ke arah seks. Oke, nggak sampai ke arah seks, hanya sekadar kayak misal teman yang sangat dekat gitu loh. Tapi di itu nggak pernah ketemu, hanya sekadar ngobrol di chatting. Sosial. Iya, medsos. Itu aja. Itu gimana itu? Kategorinya apa? Kategorinya apa ya waktu itu ya? Dan nggak pernah misal nggak pernah video call, nggak pernah teleponan juga enggak, hanya sekadar Refreshing. iya gitu gimana? Tetap dosa loh. Iya, kalau versi saya iya, karena ranah-ranah yang privat itu termasuk dosa. enggak ke ranah privat, tapi misal ngobrolin pekerjaan karena merasa klik atau nyambung dengan orang yang bersangkutan misal ya. Terus maju. Terus saya terus nanya sibuk nggak? Lama-lama diusahakan datang ke kotanya. Oh, jadi seperti itu ya berakhirnya ya. Banyak yang seperti itu. Wah, jangan-jangan situ juga gitu ya? Rencana. Gila. Mau rencana sama siapa? Enggak lah, enggak ada. Gue kawinin sekalian loh. Apa sih selingkuh itu sebenarnya cuma iseng kan? Takon aku. Aduh, aku ora iseng. Tapi serius, Maksudlah. serius mau nyelingkuhin orang. Saya tidak selingkuh. Saya lebih baik minta izin daripada minta maaf di belakang. Minta izin poligami daripada minta maaf gara-gara selingkuh. Keren. Dulu pernah minta maaf juga. Iya, karena pengalaman itu. Pernah itu. Saya Yang adalah namanya suami yang tidak pernah selingkuh. Perlu diingat ya. Kategori itu tidak akan luntur. Suami yang tidak pernah selingkuh. tapi kalau tunangan yang pernah selingkuh, How sering? Pacar yang pernah selingkuh, pacar yang sering selingkuh. Wah, mantap sekali. Sering. Bahkan istri saya sekarang itu dulunya selingkuhan saya. Perlu dicatat. sama kan? Saya juga sama-sama itu. Jadi siapa itu bisnis? Sekarang apa bodoh ya? Kok disuap-suap adik? Gini ibu apa ya? Enggak, ibu enggak pernah ngajar itu. Gini berarti nanti tak boleh kan aku sama. Iya, tidak dong. Bukan hak saya, itu harus besok. Jadwal saya. Jadwal. Jadi ya, apa sih ini sampai mana sih tadi? Sampai proses selingkuh, tips trik selingkuh yang baik dan benar. Kok bisa? Gue nggak pernah ngasih trik dan tips. Nggak, dia bilang katanya saya itu selingkuhannya dia. Saya juga sama, dia itu di posisi orang kedua dalam hubungan saya waktu itu. Kamu sudah berhubungan? Ya pokoknya intinya, Belum. pokoknya intinya orang yang sama-sama nggak pentingnya lah waktu itu. Kenapa tiba-tiba jadi pasangan ya? Kali kita sih jodoh ya. Iya itu benar itu tadi kata-kata kalau orang baik itu untuk orang baik. Orang selingkuh untuk orang selingkuh. Mantap jiwa, melegenda. Pas saya di sini ada banyak semut ya. Bukan makhluk manis. Alah prek. Ya sudahlah, cukuplah, kita cukupkan aja deh pembicaraan tentang perselingkuhan yang sebenarnya bikin pusing karena itu bukan kasus saya. Jadi selama video ini diputar tidak ada pelajaran yang bisa diambil ya. Ini hanya video sampah untuk mengeluarkan unek.
tentang perselingkuhan yang terjadi tentang di sekitar. perselingkuhan yang terjadi di sekitar. Jika kamu mengalami permasalahan yang sama, klik like, share, and comment. Jangan lupa subscribe this channel. See you next time. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.